wabarakatuh. Semua hadirin mohon duduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah hadir di tempat ini. Pertama-tama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengukuhkan negara yang akan kita bangun bersama. Maka dari itu, marilah kita buka agenda sidang ini membahas perumusan dasar negara. Apakah ada yang ingin berpendapat tentang perumusan dasar negara ini? Baik, silakan. Menurut penjelasan saya tentang dasar negara, saya memiliki 3 aspek, yakni perwakilan melalui musyawarah mufakat, kebijaksanaan atau rasionalisme, dan pengakuan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, saya juga menekankan bahwa Indonesia memiliki peradaban yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, apakah masih ada yang ingin berpendapat? Saya. Baik, silakan. Menurut gagasan saya, kita harus menekankan pentingnya keselarasan dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa dan nilai penting rasa persatuan, karena itu sangat penting bagi bangsa Indonesia kita. Sekian, terima kasih. Baik, apakah masih ada? Saya. Silakan. Menurut gagasan saya, dasar negara itu harus terdiri atas semangat kebangsaan, rasa persatuan, dan rasa kekeluargaan. Sekian, terima kasih. Baik, saya persilakan Bapak Dasar. Saya menyatakan bahwa Indonesia merdeka haruslah berdasar kepada iman dan tawakal kepada Tuhan Allah yang mengendalikan langit dan bumi. Apabila tidak ada lagi yang ingin berpendapat, saya akhiri sidang ini. Kita akan lanjutkan pada esok hari. Baik, para hadirin, saya persilakan untuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita telah melakukan sidang PKI, namun kita masih belum menemukan dasar negara. Maka dari itu, marilah kita melanjutkan pendapat Anda semua pada hari ini. Baik, apakah ada yang ingin berpendapat? Saya menekankan bahwa pentingnya menyelesaikan urusan agama dan urusan negara untuk mewujudkan dasar ketuhanan. Baik, apakah masih ada? Saya menyatakan dasar negara itu terdiri dari persatuan rakyat dan pengakuan akan agama Islam serta kebebasan beragama. Apabila tidak ada lagi yang ingin berpendapat, saya akhiri sidang ini. Kita akan lanjutkan pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, para hadirin, saya persilakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita telah melakukan sidang PKI. Kita masih belum menemukan dasar negara. Maka dari itu, marilah kita melanjutkan pendapat Anda semua pada hari ini. Apakah ada yang ingin berpendapat? Baik, saya persilakan. Menurut usulan saya, sebaiknya agama Islamlah yang dijadikan asas dan pijakan negara ini. Baik, Saya menegaskan betapa pentingnya sebuah persatuan, semangat kekeluargaan, gotong royong, dan moralitas, luhur untuk memelihara keadilan dan cita-cita moral rakyat. apabila tidak ada lagi yang ingin berpendapat, saya akhiri sidang ini. Kita akan melanjutkan pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin semua, saya persilakan untuk duduk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4 hari kita menjalankan sidang BPPKI ini, namun kita masih saja belum menemukan dasar negara untuk negara kita ini. Maka dari itu, mari kita kembali kita lanjutkan sidang pada hari ini. Apakah bapak-bapak sekalian ada yang ingin berpendapat tentang dasar negara ini? Saya. Baik, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sesudah 3 hari berturut-turut, anggota Dokuritsu Shunbi Sho Sakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Maaf, beribu maaf, banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda, filosofi grondslag daripada Indonesia merdeka. Saya juga menyiapkan 5 prinsip yang saya jadikan pandangan hidup, yaitu 1. Kebangsaan, keinginan dari setiap masyarakat yang memiliki nasib dijajah untuk bersatu menjadi sebuah bangsa Indonesia, juga kesatuan antara orang-orang menjadi bangsa Indonesia tersebut dengan tanah airnya. 2. Internasionalisme dalam kurung peri kemanusiaan, penghargaan bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal bagi seluruh umat manusia. Dengan itu, bangsa Indonesia tidak hanya harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupannya, tetapi juga tidak boleh meremehkan bangsa-bangsa lain dan mesti maju persaudaraan dunia. 3. Mufakat dalam permusyawaratan atau perwakilan dalam kurung demokrasi. Saya menginginkan agar negara Indonesia yang akan didirikan nantinya merupakan milik bersama dan bekerja untuk semua rakyat Indonesia. Oleh karena itu, negara harus menjunjung tinggi setiap aspirasi masyarakat Indonesia untuk dapat bermusyawarahkan melalui sebuah lembaga perwakilan rakyat yang bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan sosial. Saya mengusulkan agar negara Indonesia berdiri kelak harus mewujudkan kesejahteraan yang tidak hanya mencakup kelompok tertentu, tapi kesejahteraan yang dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan itu, perwujudan kesejahteraan sangat lekat dengan prinsip keadilan, seperti yang dijelaskan dalam pidato saya kali ini. 5. Ketuhanan. Dengan dasar ketuhanan ini, seluruh orang Indonesia dikehendaki untuk menjalankan ajaran agama yang diyakininya secara leluasa dengan cara berkeadaban, yakni saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan agama lain yang ada di Indonesia. Jangan kalian mengira dengan tercapainya kemerdekaan maka perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tujuannya. Tidak, kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Bangsa Indonesia harus mewujudkan cita-citanya pada masa kemerdekaan. Perjuangan mewujudkan hasrat dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia hanya akan tercapai jika rakyat tidak takut menghadapi tantangan dan risiko. Sekian pendapat saya, terima kasih. Pendapat dari Bapak Soekarno ini sangatlah bagus. Apakah kalian semua setuju jika pendapat Bapak Soekarno ini dijadikan bahan utama untuk rumusan dasar negara ini? Setuju. Serta apakah kalian setuju jika kita membuat panitia 8 untuk menyusun rumusan tentang negara ini? Baik, saya akan menyebutkan nama-nama yang akan menjadi anggota panitia 8, yaitu 1. Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Iskandar Junata, 4. Wajid Hasim, 5. Muhammad Yamin, 6. Ki Bagus Hadi Kusumo, 7. Sutarjo Karto Hadi Kusumo, 8. Maramis. Apakah dari nama tersebut ada yang ingin mencalonkan jadi ketua panitia 8? Saya ingin menjadi ketua panitia 8. Baik, Bapak Soekarno akan menjadi ketua panitia 8. Sekian dari pertemuan
pertemuan hari ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada sidang hari ini. Sidang selanjutnya akan ditentukan oleh Bapak Soekarno. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari terakhir sidang kita. Telah mengadakan sidang kemarin dan saya meminta pendapat tambahan dari para hadirin. Namun pada hari kemarin malah mengalami perdebatan tentang dasar negara antara kelompok Islam dan kelompok kebangsaan. Maka hari ini saya akan membentuk panitia baru yang saya beri nama Panitia 9. Saya telah menyusun nama-nama yang akan menjadi panitia 9, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Rahmat Kasih, Muhammad Yamin, Abdul Rahar, Abdul Salim, Abdul Kuseno, Ahmad Subarjo. Dan panitia 8 akan dibuatkan pada hari ini. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini, dan pertemuan panitia 9 akan diadakan pada esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin sekalian, kemarin kita telah membentuk panitia baru yaitu panitia 9. Kali ini kita akan membahas tentang rumusan pembukaan undang-undang. Saya berikan tugas kepada Bapak Muhammad Yamin untuk menuliskan semua hasil pendapat para hadirin semuanya. Apakah para hadirin sekalian ada yang ingin menyampaikan pendapatnya untuk rumusan Pancasila? Saya. Baik, saya persilakan. Menurut saya di dalam rumusan Pancasila harus terdapat agama Islam di dalamnya, karena negara Indonesia tidak dapat merdeka jika tidak ada agama Islam yang mendukungnya. Tetapi menurut saya Indonesia memiliki berbagai macam agama dan suku, jadi Islam tidak bisa dijadikan dasar negara. Kita dapat menggantikan Islam itu dengan ketuhanan. Apakah ada yang berpendapat? Saya yang berpendapat, Baik, saya persilakan. sebaiknya kita menegakkan jiwa permusyawarah seperti dalam pidato Bapak Soekarno pada sidang BPKI yang pertama. Apakah masih ada yang ingin berpendapat? Saya yang menambahkan, Baik, saya persilakan. sebaiknya juga kita menambahkan kata persatuan rakyat di dalam Pancasila tersebut. Karena negara Indonesia yang tidak dapat merdeka jika persatuan di dalam negara Indonesia tidak ada sepertinya, seperti yang dikatakan pada pidato Bapak Soekarno pada sidang pertama BPKI. Baik, saya persilakan. Saya ingin menambahkan beberapa usulan, sepertinya kita dapat menambahkan keadilan di dalam rumusan Pancasila tersebut agar pemerintah negara Indonesia tetap berperilaku adil kepada masyarakatnya. Baik, apakah masih ada usulan? Ini pun yang telah saya tulis dari pendapat para panitia lain. Baik. Terima kasih Muhammad Yamin, tetapi teks yang Anda buat ini terlalu panjang. Para anggota panitia 9, saya berikan tugas yaitu merangkum isi teks ini agar dapat dijadikan sebagai dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para hadirin sekalian yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Saya kali ini selaku ketua panitia sidang hari ini. Kali ini saya akan membacakan hasil diskusi para panitia 9 serta para anggota DPD DKI yang lainnya pada sidang tanggal 22 Juni 1945. Dalam Jakarta, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan negara Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan Undang-Undang Dasar ini saya beri nama yaitu Mukadimah. Apakah ada yang ingin memberi usulan? Saya. Baik, saya persilakan. Saya ingin memberikan rancangan Undang-Undang Dasar itu pertama yaitu. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada yang ingin memberikan pendapat lain? Baik, saya persilakan. Saya ingin memberikan nama juga. Saya ingin menamanya dengan Piagam Barat. Baik. Apakah masih ada yang ingin memberikan pendapat? Bagaimana para hadirin? Apakah kalian setuju dengan nama yang diberikan oleh Bapak Muhammad Yamin? Ya, setuju Pak. Sebelum sidang ini berakhir, saya ingin menyampaikan kepada para hadirin sekalian bahwa pada sidang kedua BPUB kali ini kita akan membahas yaitu rancangan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara, bentuk negara, wilayah, kewarganegaraan. Sekian kegiatan hari ini. Terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan hadir pada sidang BPUB kali kedua hari pertama ini. Sidang ini akan dilanjutkan pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para hadirin sekalian yang menyempatkan waktunya pada sidang kedua hari kedua ini. Pada sidang kedua ini kita akan membahas tentang kewarganegaraan, hak dan kewajiban negara serta pembagian wilayah. Apakah para hadirin mempunyai usulan? Saya Baik, saya persilakan. sepertinya saya untuk kewarganegaraan kita yaitu Indonesia saja, Bu. Sepertinya nama negara kita. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Apakah para hadirin setuju? Setuju. Apakah ada pendapat lain? Saya ingin mengusulkan pendapat saya. Baik, saya persilakan. Saya mengusulkan bahwa sebagian dari tanah Melayu adalah tanah air kita dan tanah Papua adalah sumber kekayaan negara kita. Namun dalam beberapa faktor ada yang mengatakan bahwa Papua bukanlah bagian dari negara kita, tetapi ini hanyalah karangan dari sebuah pihak. Namun ada pihak lain yang mengatakan bahwa Indonesia melindungi Malaya, Polinesia dan Papua. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Apakah masih ada pendapat lain? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri sidang ini dan akan dilanjutkan pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para hadirin yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada sidang kedua BPUB hari ketiga ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang telah kita sepakati pada hari pertama sidang BPUB kali kedua. Dan kita juga akan membahas tentang bentuk negara yaitu bentuk republik atau monarki. Apakah ada yang ingin berpendapat? Saya. Oke, baik, saya persilakan. Sepertinya untuk negara Indonesia yang lebih baik yaitu dalam bentuk republik. Apakah yang lain setuju dengan usulan tersebut?
Apakah masih ada yang ingin mengusulkan? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri sidang ini dan akan dilanjutkan pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para hadirin yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada sidang kedua PPU hari keempat ini. Pada sidang hari ini kita masih tetap melanjutkan pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar serta kita akan membahas tentang lambang negara. Apakah ada pendapat para hadirin sekalian? Saya. Baik, saya persilakan. Sepertinya untuk lambang negara kita ini dapat menggunakan burung Belanda karena simbolnya yaitu boneka tunggal ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apakah para hadirin setuju dengan usulan tersebut? Setuju. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan usulannya? Jika sudah tidak ada, sidang ini kita lanjutkan pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sidang hari terakhir PPU PKI sidang kedua ini. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang rancangan perubahan Undang-Undang Dasar yang batang tubuh. Apakah ada usulan? Baik, saya persilakan. Saya tidak sepakat dengan hasil sidang kemarin. Negara ini mempunyai agama yang berbeda-beda. Kenapa dalam Undang-Undang Jakarta hanya agama Islam yang dimasukkan? Di mana agama lainnya? Senang para hadirin sekalian. Apakah masih ada usulan yang lainnya? Apabila sudah tidak ada, terima kasih atas kehadiran para hadirin sekalian. Sidang PPU PKI kedua ini kita akhiri pada hari ini. Assalamualaikum Soekarno. Kami datang di sini untuk memilih Anda serta Pak Muhammad Hatta. Saya mau diapakan? Ampun om. Ampun om. Nama saya diculik. Begini Bu, kami menyuruh Anda agar Anda dapat memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Mumpung para penjajah Jepang telah menyerang. Kenapa kita harus memerdekakan Indonesia secepatnya? Bangsa Jepang telah berjanji untuk memberikan kita kemerdekaan. Kami tidak setuju, Bung. Kami semua ingin kemerdekaan Indonesia atas jerih payah kita sendiri, bukan hasil pemberian dari Jepang. Kalau kemerdekaan kita atas pemberian Jepang, negara kita sewaktu-waktu akan tetap dijajah. Baiklah, mari kita buat teks proklamasi. Apakah ada yang ingin menyampaikan idenya? Saya Pak, Baik, saya persilakan. kami bangsa Indonesia dengan resmi menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan usulannya? Saya. Baik, saya persilakan. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia. Baik, terima kasih atas usulan yang telah diberikan. Baiklah, sudah saya tulis. Saya berikan ini kepada si pemilik berikutnya. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di zaman Jepang ini, tampaknya kita menyandarkan diri kepada mereka.
tetapi ada hakikatnya. Kita tetap menyusun tenaga kita sendiri, tetapi kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air dalam tangan kita sendiri. Mengambil najis dalam tangannya sendiri dapat dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia, berpendapat bahwa sekarang datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kedaulatan kita itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.